Hai, perkenalkan nama saya Muti Muslimah dengan NIM 2021 143481 dari kelas PGSD 4L. And it goes a little something like Di sini saya akan menjelaskan materi statistika penelitian, yaitu tentang praktek 2 dan praktek 3. Baiklah, langsung saja teman-teman kita ke praktek yang kedua, yaitu tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, baiklah teman-teman, di situ sudah ada tabel SPSS yang sudah tersedia. Isilah tabel tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di buku yang sudah dibagikan sesuai dengan panduan tersebut. Bisa dilihat di situ ada kolom desimal, di situ bisa kita isi dengan angka 0 dan juga labelnya kita isi dengan kemampuan bernalar siswa. Lalu measurnya kita ganti dengan skala. Jika sudah, teman-teman bisa klik di bawah situ ada yang namanya data view. Nah, di data view itu di situ ada data X. Nah, istilah data X tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di buku. Nah, jika teman-teman sudah mengisi data tersebut, bisa dilihat di atas itu ada yang namanya analyze. Nah, di analyze itu bisa teman-teman pilih descriptive statistic, terus pilih explore. Nah, jika sudah muncul gambar seperti yang ada di layar, terus teman-teman bisa klik situ ada yang namanya plots. Nah, lalu bisa pilih non dan centang normality plots. Kalau sudah, klik continue. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi praktek kedua. Sekarang kita lanjut ke praktek yang ketiga. Praktek ketiga ini ya terdiri dari dua. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu tentang uji normal PP plot of regresi standardized residual. Nah, baiklah teman-teman, di situ sudah ada tabel SPSS yang sudah tersedia. Isilah tabel tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di buku yang sudah dibagikan sesuai dengan panduan tersebut. Nah, bisa dilihat di situ ada tabel ya teman-teman. Nah, name-nya kita isi dengan X dan Y. Lalu klik gambar yang ada di atas itu yang warna coklat. Lalu untuk desimalnya bisa kita ganti dengan angka 0 semua, dan untuk labelnya bisa kita isi untuk label X yaitu dengan kemampuan bernalar verbal. Lalu untuk label Y-nya kita isi dengan kemampuan menulis argumentasi. Dan untuk measure-nya kita ubah menjadi skala. Jika sudah, teman-teman bisa klik di bawah situ ada data view. Bila data tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di buku. Kalau sudah, bisa teman-teman klik lagi variabel view, lalu pilih analyze yang ada di atas. Kalau sudah, klik regression, lalu pilih linear. Nah, kalau sudah nanti akan muncul gambar seperti yang ada di layar teman-teman. Untuk kemampuan menulis argumentasinya, kita letakkan di dependent. Dan untuk kemampuan bernalar verbalnya kita letakkan di independent teman-teman. Lalu pilih plots, lalu klik dependent, terus centang normal probability plotnya. Kalau sudah, klik continue. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut yang kedua yaitu tentang uji homogenitas data. Nah, teman-teman, sama seperti yang tadi, name-nya di sini kita ganti dengan nilai dan pendekatan. Nah, untuk di bagian desimalnya sama seperti yang tadi kita isi dengan angka 0 semua. Bagian measure-nya untuk yang nilai bisa kita pilih skala, dan untuk pendekatan kita isi dengan nominal. Untuk labelnya bisa kita isi untuk yang nilai yaitu kemampuan menulis deskriptif, dan untuk yang pendekatan kita kosongkan saja. Lanjut untuk values-nya, di pendekatan kita klik non,
lalu akan muncul gambar, terus isi sesuai gambar yang ada di layar ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah bisa klik data view-nya yang ada di bawah, lalu isi tabel nilai sesuai dengan ketentuan yang ada di buku. Begitu juga dengan pendekatannya. Jika sudah, lalu bisa kita klik analyze yang ada di atas. Nah, lalu pilih components dan klik one way ANOVA. Lalu isi seperti gambar yang ada di layar ya teman-teman. Kalau sudah, akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian video tugas praktik saya. Terima kasih sudah menonton. Bye!